Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang cahaya dan alat optik. Di video ini kita akan membahas sifat-sifat cahaya, alat indera mata, dan alat optik. Pernahkah kalian merasa mata cepat lelah saat membaca di tempat gelap? Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada mata kita sehingga hal ini bisa terjadi? Mata kita akan bekerja lebih keras dalam kondisi cahaya yang kurang. Ketika cahaya minim, pupil mata akan membesar untuk menangkap lebih banyak cahaya, dan otot-otot mata kita pun berusaha fokus lebih keras. Inilah yang membuat mata kita cepat lelah. Di video ini, sahabat semua diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua adalah menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian mata. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi jenis-jenis alat optik dan juga fungsinya. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia dan merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik. Cahaya terdiri dari gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa memerlukan medium. Apa sebenarnya sifat-sifat cahaya? Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya bergerak dalam garis lurus yang dikenal dengan prinsip perambatan cahaya lurus. Fenomena ini terjadi karena cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Selama tidak ada gangguan, cahaya akan terus bergerak dalam jalur yang lurus. Bayangan dapat terbentuk juga karena sifat cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul jika mengenai permukaan yang halus dan mengkilap seperti cermin. Pemantulan terjadi ketika cahaya mengenai permukaan tersebut dan berubah arah namun tetap berada di medium yang sama. Yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya bisa berubah arah saat melewati medium yang berbeda. Fenomena ini disebut pembiasan cahaya. Pembiasan terjadi karena cahaya mengalami perubahan kecepatan saat berpindah dari satu medium ke medium yang lain yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Hal ini dapat terlihat dalam pensil yang terlihat seolah-olah patah apabila dimasukkan dalam gelas yang berisi air. Selanjutnya adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna spektrum seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Melalui proses yang disebut dispersi cahaya, dispersi terjadi ketika cahaya putih melewati prisma atau tetesan air hujan. Sehingga setiap warna dibiaskan dengan sudut yang berbeda karena memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Cahaya dapat juga diserap. Proses penyerapan cahaya atau absorpsi cahaya terjadi ketika cahaya mengenai suatu benda yang tidak dipantulkan atau diteruskan, melainkan diserap oleh permukaan benda tersebut. Energi dari cahaya yang diserap ini biasanya diubah menjadi bentuk energi lain seperti panas. Contoh paling sederhananya adalah pakaian hitam yang terasa lebih panas saat berada di bawah sinar matahari. Setelah mengenal cahaya, kita akan belajar alat optik dan fungsinya. Alat optik itu merupakan alat yang menggunakan prinsip cahaya dan lensa untuk membantu penglihatan manusia. Ada berbagai macam alat optik, misalnya kacamata dan teleskop, dan tentu masih banyak lagi. Bagian paling penting yang alami, alat optik yang alami adalah mata. Mata adalah alat indera penglihatan yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubah menjadi sinyal yang diteruskan ke otak, sehingga kita dapat melihat benda di sekitar kita. Apa saja fungsi mata? Mata memiliki beberapa fungsi, tentunya untuk melihat dan mengenali lingkungan, menyesuaikan diri dengan cahaya, melindungi diri dari bahaya, dan juga mengirim informasi ke otak. Ini adalah anatomi mata manusia. Ada beberapa bagian, mulai dari iris, pupil, kornea, lensa, retina, dan juga syaraf optik. Bagian mata dan fungsinya akan Mr. Klik jelaskan satu persatu. Kornea, lapisan pelindung yang melindungi mata dari debu, kuman, dan partikel asing lainnya. Iris, berfungsi mengontrol ukuran pupil. Lensa mata,
memfokuskan cahaya ke retina agar gambar yang jelas dapat terbentuk. Pupil berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk. Syaraf optik mengirimkan sinyal dari retina ke otak untuk diubah menjadi gambar yang bisa kita lihat. Retina menangkap cahaya dan membentuk bayangan. Itu adalah bagian mata dan juga fungsinya. Lalu alat bantu yang membantu manusia ada apa saja? Yang pertama kita bahas adalah kacamata. Kacamata biasanya digunakan untuk penderita kelainan mata. Misalnya untuk penderita rabun jauh atau miopi, rabun dekat, hipermetropi, ataupun mata silinder. Lensa yang digunakan adalah lensa cekung dan cembung. Lensa cekung itu untuk mengoreksi rabun jauh, membantu memfokuskan cahaya sebelum mencapai retina. Sedangkan lensa cembung itu mengoreksi rabun dekat, memperbesar bayangan agar jatuh tepat di retina. Selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk memperbesar benda kecil sehingga terlihat dengan jelas. Lensa objektifnya adalah lensa cembung yang berfungsi untuk memperbesar gambar objek kecil menghasilkan bayangan nyata terbalik dan juga diperbesar. Lensa okuler memperbesar lagi bayangan dari lensa objektif menghasilkan bayangan maya tegak dan diperbesar. Selanjutnya adalah teleskop. Teleskop membantu melihat benda yang sangat jauh, seperti bintang di langit. Ada teleskop refraktor menggunakan dua lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Kalau teleskop refraktor menggunakan cermin cekung dan lensa okuler. Bayangan yang dihasilkan oleh teleskop adalah maya, tegak, dan diperbesar setelah melewati lensa okuler. Yang terakhir adalah kamera. Kamera ini menangkap gambar dengan cara kerja yang mirip mata manusia. Lensa yang digunakan adalah lensa cembung atau konvergen untuk memfokuskan cahaya agar membentuk bayangan yang jelas pada sensor atau film. Bayangan yang dihasilkan nyata dan terbalik, bisa lebih kecil ataupun lebih besar tergantung lensa yang digunakan untuk kamera saat ini. Selanjutnya adalah waktunya kuis. Kita akan uji pemahaman sahabat tentang sifat-sifat cahaya, alat indera mata, dan alat optik. Soal nomor 1. Sifat cahaya yang menyebabkan pensil terlihat patah dalam air adalah pembiasan. Soal nomor 2. Bagian mata yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk adalah pupil. Soal nomor 3. Alat optik yang digunakan untuk melihat benda kecil disebut mikroskop. Soal nomor 4. Sifat cahaya yang menyebabkan terbentuknya bayangan adalah merambat lurus. Soal nomor 5. Lensa yang digunakan pada kacamata untuk rabun jauh adalah lensa cekung. Terima kasih sudah menyimak video Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Apabila ingin melihat materi yang disampaikan oleh Mr. Klik, bisa subscribe untuk langganan channel Mr. Klik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.